anak-anak ini aku tahu mungkin 70% viewermu usianya Gen Z nih. Gen Z ya. Coba kita cek ya. Ngangguk-ngangguk loh kalau Karena lahir antara 97 sampai sekarang. Iya. Gen Z ini menarik karena dia melihat bapaknya dan orang tuanya si tough di tahun 98. Dia ngelihat toughnya tahun 2008 waktu subprime mortgage. Yes. Dia lihat toughnya tahun 2000-2001 masalah coronavirus. Iya. Terus war sekarang. Iya. Dan resesi. Anak-anak inilah yang bisa nolong bangsa ini. Bukan emak-emak, bapak-bapak yang seumur gue ke atas. Apalagi yang menjabat yang niat lagi nanti mau jadi running. Mereka, karena mereka the real tough. Yang ngerasakan feel-nya dapat. Kalau ini dapat pinternya doang. Iya. Ini feel-nya mereka dapetin. Nah, generasi ini penting. Karena kita ngomong ke generasi ini, gue nggak peduli sama umur yang di atas gue mau lupain ya. Iya. Termasuk gue lupain dah. Iya. Kita ngomongin generasi ini. Oke. Inilah yang kita harus selamatin nih. Generasi yang Gen Z, gitu yang harus kita selamatin karena merupakan hampir 43% voting right. Yang nentuin presiden ke depan negara ini mau jadi negara superpower ini ya mereka ini, gitu. Nah mereka mau survive nih tahun 2024. Mereka lah mengarahkan ini mau ke kiri mau ke kanan gitu ya. Jadi pertanyaan adalah dengan resesi yang pasti akan terjadi di tahun 2023, the only solution yang kita punya adalah presidennya siapa? Oke. Kan gitu menarik. Ya kan? Dan Gen Z memiliki peranan besar dalam menentukan hal itu. Betul. Makanya itu yang dimaksud kita harus selamatkan mereka. Betul. Karena kita bilang bukan who-nya ya. Iya. Jadi who itu kan orangnya. Iya. Tapi kita harus punya spesifikasi. Betul. Kita harap presidennya bisa siapapun. Iya. Tapi kita harap adalah dia memiliki misalnya imajinatif kreatif. Gitu ya. Punya visi yang ke depan gitu. Iya. Visioner. Terus juga dia doer, dia pelaku. Terus lingkungannya itu benar-benar kita tahu nih penyerangnya siapa ya, kipernya siapa ya, benar nggak? Iya. Bener nggak? Nah kita tuh kadang-kadang suka nanti pada saat orang di sekelilingnya menjadi kabinetnya kadang-kadang katanya mau Liga Champion gitu kan? Iya pemilihan pemainnya kok kurang ya. Messinya gitu. Mana ya gitu ya? Iya. Tarkamnya nggak menang nih kayaknya. Iya paham. Kalau basket LeBronnya mana nih? LeBronnya mahal. Iya. Karena playing chip kan. Gak bisa dibeli. Harganya kemahalan. Iya. Jadi balik ke masa ini. Feeling saya tidak separah 98. Oh, nggak separah 98? Bagi dunia Indonesia dulu ya. Indonesia kita ngomong Indonesia. Syukur dong kalau nggak separah 98, Pak. Tapi lebih parah dari 2008. Oke. Ini sekedar krisis ekonomi doang, nggak sampai krisis politik, nggak sampai terjungkalnya sebuah pemerintahan, nggak sampai bunuh-bunuhan, nggak sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau kering banget. Sektor apa aja yang kering? Yang tertiar, kebutuhan mewah. Lu nggak beli Gucci lagi pasti. Oh, saya emang nggak pernah beli Gucci, Pak. Iya aman saya, Pak. Iya, orang lain itu Bapak ngomong Kebutuhan itu. ketiga itu udah pasti gone. Investasi apa aja yang akan kena saham, emas? Semua yang bersifat spekulatif. Spekulatif ya. Itu orang check out. Jadi mau kripto, mau itu forex, mau itu saham, check out. Yang gede-gede check out. Ingat yang nggerakkan itu adalah orang yang besar main ya. Betul. Yang kecil-kecil mah korbanannya pasti untung naik karena ikut, turun karena kesial. Lu ngerti nggak nih maksud omongan ini? Kalau lu ngerti lu paham deh. Iya, kemarin gue udah pernah bahas di sini itu kalau lu paham gitu. Itu ya itu aja, iya. Tetapi kalau emas secara fisik ambil, gitu ya. Oh, iya. Ada cuan sedikit ambil 1 gram, cuan sedikit ambil 1 gram gitu ya. Pantes si Olive beli emas mulu ya. Nah itu ambil aja. Iya. Jadi karena fisik dia. Iya. Bahkan kalau ditanya, ini maaf ngomong nih, pegang rupiah nggak ya? Bener nggak? Ini kalau ada nih, aduh mobil gua nih kayaknya harus gua jual nih daripada cicilan gua 9 juta sebulan misalnya, dijual dapat 300 juta. Gua beli apa ya? Emas? Atau pegang rupiah karena cash is king kan? Atau mata uang negara mana nih yang aman? Iya. Mata uang negara mana tuh yang aman? Karena dengar tadi nggak ada yang aman kayaknya. Rasanya Singapura. Rasanya Singapura enak ya? Rasanya Singapura enak ya? Ini pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi. Bukan hanya. Tapi kan karena kita hidup di
di Indonesia mungkin kita harus bagi. Mungkin kalau ada mungkin angka dari langit ya 10 juta, ya 2 juta untuk emas, 2 juta untuk Singapura dolar, ya 6 juta pegang rupiah gitu kan. Iya. Karena sebentar lagi kita akan dapat windfall nih. Kredit-kredit macet, rumah-rumah bakal dilepas murah. Ya, tunggu aja bottomnya gitu ya. Tapi ingat, tunggu bottomnya. Karena don't ever catch the falling knife. Jangan pernah nangkap pisau lagi jatuh, berdarah loh. Berdarah. Biarin sampai baru kita. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Ntar diambil saya. Ini otaknya ini udah gak beres deh. Itu kalau kita balik tadi. Gentleman kalau bicara emang agak serem ya. Iya. Itu juga nih. Iya. Suka nih. Gentleman, oke. Derajatnya udah gentleman. Jadi kalau gentleman tuh ingat ya, cewek-cewek ya. Kalau lagi dinner, dia duduk terakhir, ceweknya dulu duduk. Ingat ya, kalau dia duduk duluan dia bukan gentleman nih. Kalau masuk mobil walaupun bininya, dia bukain pintunya. Kalau dia duduk duluan dia pebinor. Bini orang dia ngejek gede. Oke, ada pertanyaan yang pengen orang pasti tahu. Hal paling buruk dengan adanya kemungkinan besar resesi, terus kemudian inflasi di 2023. Hal paling buruk. Mahalnya harga pangan. Oh, sembakonya. Berapa kali lipat kira-kira bisa? Kalau basic kayak beras, itu mungkin masih bisa 10%-an. Oke. Lauk ya? Ini yang berat. Gitu loh. 50%? Nyampe. Kalau gue insya Allah nggak terlalu pengaruh karena gue vegetarian. Iya kita ngomongnya. Kita ngomongnya orang yang makan daging. Gue makan lodeh sama kangkungnya gue hidup. Dan itu bagus buat kalian untuk mulai start vegetarian ya. Di 2023 kalian harus mulai start untuk vegetarian. Atau vegan sekalian. Itu akan memudahkan hidup kalian melewati krisis ya di 2000. Nah, gue mau nyambungin nih, gue mau main analogi ya. Kalau terjadi penaikan harga sembako, kita bicara tentang perut orang-orang yang ekonomi ke bawah. Kemungkinan mereka akan menjadi emosional dong. Kalau makanan tidak bagus, emosional. Tingkat kriminal jadi naik dong. Oke, jadi solusinya nih, ini konspirasi nih. Ngapunten nih teman-teman, kita bicara konspirasi. Kalau tadi kan ada fakta, ada ini segala macam. Ini bicara konspirasi nih. Ini anggap gue nih pemimpin tertinggi negara ini. Oke, analogi lagi siap. Ini gue kalau begini terus, gue bisa crash landing nih 2024. Iya, crash landing nih Pak. Udah ekonominya ambiar, politiknya ambiar gitu. Nama rusak. Paling. Sementara untuk biaya pilkada, pilpres itu hampir 125 triliun. Kalau kita tunda 3 tahun, fulusnya kita bagi rakyat-rakyat itu, kayaknya mereka lebih happy deh. Oh iya dong Pak. Itu kan Bapak kalau jadi presiden. Iya makanya. Jadi saya terpikir, lebih baik resesi ini kita gede-gedein aja pencitraannya. Bapak mau gede-gede ini? Iya, jadi saya pikir tim buzzer harus dipanggil, terus harus digaungkan, selebriti, orang-orang influencer harus digaungkan, baru ya siap-siap resesi, siap-siap ini, siap-siap susah, siap-siap ini, siap-siap susah. Itu duit KPU nggak usah pakai buat ini deh, mendingan buat BLT aja dah ke masyarakat, tunai gitu kan? Waduh. Gitu. Toh juga setuju kan? Setuju? Ya kalau sudah di itu ya setuju, ya udah tambah 3 tahun lagi gitu kan? Ya udah. Kita panggil terus kita ubah negara ini, karena CCM-nya, cita-cita mulianya bukan mau merugikan, karena mau save the nation. Daripada udah mahal, penggantinya baru, harus cuci piring dulu, terus gue bisa kena baju oranye. Iya lagi. Iya, ini gue lagi ngikutin Bapak mau kemana nih? Iya. Bapak mau kemana? Mau ke baju oranye nih. Mendingan ini tak rapihin, semua orang happy, piring pestanya juga gue rapihin. Udah beres. Semua orang happy, gitu kan? Masyarakat pun setuju. Jadi nggak ada kriminal nanti. Pasti tidak ada kriminal. Bapak? Dan pasti nggak 2024 udah nggak usah lah, 2027 aja. Oh, Bapak 2027 aja. 2027. Jadi nanti gantinya kita 2027 udah rapih ini gitu kira-kira. Nah, itu teori konspirasi kedua. Itu cita-cita Bapak kan? Iya. Kan gitu. Saya kurang setuju tuh cita-cita. Itulah Bapak. Makanya. Ini tapi harus diingatkan ke masyarakat. Bahwa kalau lo nggak bisa ngelola ini,
nggak bisa ngelola uang lo ini segala macam. Pasti nih terfikir, terinspirasi. Kayaknya bener nggak? Daripada lapar rakyat gue, makanan di piring nggak ada. Udah kita selamatkan negara ini gitu kira-kira. Kalau aku jadi presiden bagusnya gimana Pak? Pemimpin tertinggi. Iya. Saat Bapak ini, penasihat saya. Oke. Iya. Kita melihat data. Anda sudah melakukan banyak hal, namun belum sukses. Percayakah Anda bahwa sukses, bahagia, kemakmuran semua ada hubungannya dengan program software dalam pikiran bawah sadar Anda? Software itu bernama Prosperity Conscious. MMBC adalah workshop satu-satunya di Indonesia yang akan memasang software Property Conscious di pikiran bawah sadar Anda dan menjadi nilai permanen dalam diri. Sekarang, giliran Anda bergabung dengan 300 sahabat baru Anda. Pak Presiden, ini ada berita bahwa ini akan krisis parah 2023. Parah sekali. Ya, bahkan lebih parah dari 98, Pak. Kalau 98 tuh Pak Harto terguling. Bapak bisa terguling nih, Pak. Saya terguling? Bisa terguling, Pak. Saya jawab ya. Saya nggak apa-apa terguling. Yang penting resesi ini bisa masyarakat saya selamat. Wes. Ini saya. Diapain, Pak? Ya, saya nggak tahu Bapak penasehat saya. Apa kita ngutang lagi, Pak? Waduh, kalau ngutang masalah tambah banyak nggak ke depan? Enggak, Pak. Itu mungkin modalnya sekali buat nutup orang-orang itu, Pak. Oh. Cara lain nggak ada selain ngutang. Kenapa kita harus ngutang terus sih? Gimana ya? Bapak ini penasihat saya bayar mahal loh. Saya cuma taunya ngutang, Pak. Karena ngutang itu gue dapet kickback, Pak. Oh iya, udah begini aja. Iya kan? Ini saya kan presiden, saya ini beda nih. Nanti saya pakai uang pribadi Bapak. Bapak saya untuk bayar Bapak. Kita jangan ngutang. Ada solusi nggak untuk negara saya ini? Nggak apa-apa saya terguling. Yang penting negara saya ini keluar. Bapak duit segitu banyak ya, Pak ya? Iya. Kemarin lahan baru kejual. Iya, lahan orang. Lahan orang yang sudah saya beli maksudnya. Iya, bisa nggak nih Pak? Kita bisa nggak keluar ini tanpa hutang? Ya, udah Bapak jangan pikir. Nanti saya pribadi Pak. Saya terguling nggak apa-apa. Kita keluar, bisa nggak Pak? Apa saya harus ganti Menteri Keuangan saya nih? Ini menarik nih. Ini kan saya nanya. Kayaknya bukan Menteri Keuangan Pak yang harus diganti, Pak. Oh iya, jangan sebut orang itu dong. Iya, kayaknya seluruh kabinet ini harus kita reformasi, Pak. Kita duduk nih, kita mau liga mana nih? Antar kampung, antar provinsi, antar negara. Kita putuskan dulu. Kita udah bisa main di antar provinsi atau antar negara belum? Kayaknya tarkam Pak kita sekarang, Pak, main bola. Masih ditarkam gitu deh. Ngedribble aja nggak bisa Pak dia, Pak. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Jadi gini, kayaknya sebentar lagi. Saya bingung loh jadi presiden ini. Kayaknya sebentar lagi harus reshuffle aja kayak Pak. Reshuffle lagi? Kayaknya ada partai yang saat ini sudah mau menari di 2024. Kayaknya orang-orang itu kayaknya suruh menari aja dulu. Ini diganti aja dulu. Bener nggak? Gitu kan. Hampir pusing. Hilang YouTube gue. Kita berhenti di situ ya. Teman-teman setuju ya kita berhenti di situ aja ya. Bapak takut ya. Iya. Kita ringan-ringan aja lah ya. Ada hal yang menarik yang pengen saya tanya tentang Bosman. Sebenarnya banyak juga yang penasaran Bosman ini siapa sebenarnya. Terus tujuannya ini bicara itu kan berani ya. Arah dan tujuannya apa itu? Bosman ini siapa? Bosman ini singa tua luka. Asik. Ngeri kali judulnya. Iya. Jadi singa tua luka tuh begini. Ada lukanya dia. Saya tuh ya nggak merasa saya punya sebuah usaha gitu ya, dan usaha ini udah jalan cukup lama. Entah bagaimana ini kita bicara kabinet yang lalu dulu, baru kabinet yang sekarang. Di perusahaan ini saya adalah sub dari Pertamina gitu ya. Jadi setiap tender 5 tahun sekali kita tuh punya namanya first right to refusal. Jadi karena kita pemegang tender yang lama, first right to refusal tuh gini, misalnya sekarang kita tender untuk 5 tahun ke depan, harganya misalnya 10 gitu. Terus ternyata ada yang 9. Terus kompetitor kita ada 13, saya 10. Maka
negara akan memenangkan yang termurah 9. Tapi karena kita punya first right to refusal, negara bilang, lu kan pemenangnya, lu bisa pakai harga 9 nggak? Kalau bisa pakai harga 9, gue refuse nih. Lu punya hak untuk refuse, tapi pakai harga 9. Ditawarin duluan. Kita hitung ulang, bisa, makanya kita ambil. Itu adalah WTO punya standar. Entah bagaimana. Tahu-tahu negara di Menteri BUMN yang lama nih melakukan kerjasama antar BUMN. Jadi kita nggak itunya dikasih ke anak usahanya. Lah, saya bilang sudah BUMN itu kan kementerian. Kementerian itu kan regulator. Sudah dia regulator, dia operator, terus dia kerjasama antar BUMN, itu kartel namanya. Ya UKM nggak bakal pernah bisa menang. Terus ya saya bilang, wah gak bisa nih. Saya harus bunyi. Ini pasti miskin nih, rakyatnya akan begini terus. Dan faktanya memang benar kan, sejak saat itu begini terus. Karena apa-apa BUMN. Sementara sisi kita, di negara lain ada state owned enterprise, itu perusahaan negara tuh ada. Seperti Kasanah di Malaysia, Temasek di Singapura. Tapi tidak di bawah kementerian. Gak ada yang buka pintu selamat pagi Bapak. Itu departemen kementerian. Jadi saya pikir, wah, gue ini kan wong bodoh aku pinter kan. Tak ingatlah pakai sosmed gitu ya. Karena kita pakai jalur langsung nggak bisa ya. Udah pakai sosmed sekalian mengedukasi gitu. Karena perusahaan itu tutup. Perusahaan saya akhirnya udah 18 tahun tutup. Karyawan saya udah 700 orang di rumah. Lebaran tuh kalau pulang, Pak saya udah 2 tahun Pak nggak dapat kerjaan, nyari kerjaan sekarang. 18 tahun tuh udah kayak saudara. Terus harus, saya bilang saya udah nggak bisa ngidupin lagi. Dan itu saya pikir ini cara bernegaranya agak nggak pas nih, terutama bidang ekonominya. Nah akhirnya saya pikir ya udah deh, saya yang tadi mau pensiun, mau duduk enak segala macem, saya turun sekali lagi hanya satu. Saya ingin membuat 1000 video cara cerdas bernegara. Jadi saya merasa sejak tahun 2022 PMP, Pendidikan Moral Pancasila, cara bernegara, anak-anak milenial dan zilenial ini kayak nggak ngerti nation interest itu gimana, cara bernegara itu gimana gitu. Udah saya berkontribusi mengajari cara cerdas bernegara. Di bernegara itu ada 7 pilar. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya gitu. Nah saat ini politik itu harusnya 1/7 lingkup kita. Tapi saat ini 80% itu politik. Di warung aja udah ngomongin Puan sama Anies gitu. Saya pikir apa hubungan emang kalau Puan jadi presiden lu lebih kaya atau Anies jadi presiden lu lebih kaya gitu kan? Omongin aja, padahal dulu juga ngomongin Prabowo, juga ngomong Jokowi, tetap aja lu punya utang, bener nggak? Iya betul. Gitu. Nah, betul. Karena politiknya terlalu besar di porsinya saat ini nih. Nah, saya cuma ngingetin, bernegara tuh ada banyak, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ini nih yang harus diingetin. Contoh budaya nih, contoh budaya. Saya ingat suatu hari Inul goyang ngepor. Saya tepok jidatnya. Saya di puncak waktu itu. Wah, gila. Pertama sih gue bilang astagfirullahaladzim. Lama gue bilang alhamdulillah. Bener ya? Puji Tuhan. Karena ini kepala makhluk shadow nih ya. Kepala orang shadow ini berbeda dengan kebanyakan. Nah, ternyata di Malaysia, wah, semua tepuk jidat di Malaysia. Karena kira-kira berapa? 5-6 tahun yang lalu orang nomor 1 intelijennya sana tuh sahabat saya, sudah mantan. Iya. Saya dinner di Jakarta, makan sama dia bilang, brother ingat nggak waktu dulu yang tentang Inul? Gue bilang, kenapa Inul? Iya, yang waktu ngebur, iya gue ingat banget. Kami di Malaysia tepuk jidat semua katanya. Wah, gue juga pertama tepuk jidat, tapi gue syukur ya alhamdulillah. Dia ngomong gini, waktu Inul itu terjadi, dia bilang, by all means, dengan biaya apapun, Inul tidak boleh terkenal. Kenapa? Nah kan mulai bingung kan? Ini bicara nation interest dengan nation threat. Jadi Inul tuh nation threat buat Malaysia. Bayangin, Indonesia tuh nggak tahu bahwa Inul tuh nation threat. Terus dia bilang gini, ada 5 juta orang Malaysia itu tergila-gila sama dangdut. Iya. Gitu. Jadi bukan orang TKW, TKI nih, tapi orang Malaysia. Kalau Inul terkenal, peruk Indonesia bisa membanjiri Malaysia ikutannya. Gitu kan? Jadi ini nggak boleh terkenal. Masuk infiltrasi.
Digiring-giring, akhirnya MUI menyatakan ini haram, ulama begini, ini begini. Begitu dinyatakan haram, kami di Malaysia tepuk tangan katanya gitu. Gue apa keluar itu, gue langsung, ya Allah ya, gue belum nggak ngerti bernegara nih, ngerti nggak? Iya, paham. Itu ngerti cara mandangnya. Kalau lu di sini ekspor aja itu. Dangdut itu eksotik gitu loh. Iya. Itu kalau kita ngerti bernegara, bahwa budaya itu bisa menjadi tool. Terakhir pertanyaan saya ini agak sulit pasti dijawab. Nggak tahu kalau udah menjawab. Saya dengar terjadi pertemuan di Hotel Borobudur nih. Mau dijawab apa enggak? Kita jawab sekilas saja. Iya. Bahwa para petinggi-petinggi yang kantornya dekat Borobudur tersebut, gitu ya. Kayaknya mulai gelisah dan kayaknya minta Bosman menjadi salah satu solusinya apa nih? Kalau enggak kita pada crash landing nih. Gitu ya. Terus kita ditawari sesuatu yang saya bilang sulit kita terima walaupun itu 9 atau 10 digit rekeningnya. Terlalu rendah gua kalau ditawari dengan angka-angka segitu seperti para yang lain gitu ya. Tapi ada hal yang saya bisa bocorin ke publik dan ini hanya di channel ini gue bocorin. Jadi waktu itu ditanya, Bosman apa solusinya nih buat negara? Saya bilang, saya titip aja pesan. Dulu itu Pak Mari Muhammad sebagai menteri merasa kok orang kaya itu aja, 200 orang kaya itu aja di zamannya Pak Harto itu, yang dibawa ke Tapos, Gimana caranya untuk merangsang ada orang-orang kaya baru? Terus Pak Mari menggunakan sebuah instrumen, Pak Ganjar waktu itu, disinilah disebut Ganjar Boy, gitu ya. Ganjar Boy ini, misalnya Mas Dedi ini dikasih standby loan 1 triliun, standby loan dari Mandiri 1 triliun, beli hotel, habis itu jadi ambil. Gitu. Lebih lincah nggak kalau udah ada standby loan? Lebih lincah. Nah, ini juga sama, saya bilang. Waktu itu akhirnya jadilah konglomerat yang gua nggak sebut, karena pasti jadi paham. Oh si Anu itu gara-gara ini toh, gara-gara Ginanjar Boy punya Pak Ginanjar Boy punya strategi. Tapi itu bukan di publik. Nah, saya waktu itu bilang, saya usul kalau mau menyelamatkan bangsa ini, nggak usah kasih gua, tapi buat Jokowi Boy. Pilih orang-orang nasionalis, cinta tanah air, agile, muda-muda, baru create konglomerat baru, kasih standby loan, si A 5 triliun, si B 3 triliun. Dan itu base-nya printing money. Ekonomi akan muter, itu trickle down-nya akan jalan, saya bilang kayak gitu. Dan lu, sampai kapanpun, pasti diprotek sama mereka. Kalau politik setiap 5 tahun ganti. Tapi bisnis forever. Dan mereka tahu kok. Gitu. Kita cara bukan, berterima kasih. Cara berterima kasih. Kepelihara lu sampai akhir zaman, gue bilang gitu. Wah, menarik. Bosman mau? Tidak. Oh, clean gue. Alasannya kenapa tidak, Bosman? Rasanya cukup lah rekening gue dari mana. Lagu banget. Atau ada visi misi lainnya? Sebenarnya yang lu pengen tinggal di Bosman? Nah, legacy yang aku harap adalah kita memberikan paket pelajaran cara cerdas bernegara untuk solusi Indonesia tahun 2045. Indonesia emas 100 tahun 2045, sejak 1945 kan 2045 itu adalah 100 tahun itu Indonesia emas. Saya pengen Indonesia menjadi negara nomor 1 terkaya di dunia di tahun itu. Jadi adopsi MMT sejak nanti tahun 2024, printing money, kemudian bunga deposito zero. Bunga deposito gini, kalau brother punya duit 1 triliun, sekarang taruh deposito dapat 5%. 5 miliar setahun. Ya 5 miliar setahun. Ya lebih, apa miliar? Kalkulasi gue macet nih. 5%, iya. Sekitar segitu. Kalau bunga deposito gue nolin, namanya TINA. TINA tuh there is no alternative. Lo gak ada alternatif lain. Kalau bunga deposito 0%. Pening gak pala lo? Gak ada deposito. Iya. Apa yang lo lakukan? Ya invest uangnya lah. Keluar kan? Ada 6.000 triliun saat ini uang di bank nasional. Kalau bunga gue nolin, itu dalam semalam ekonomi langsung tumbuh. Oh iya dong. Langsung ada investasi, gue ikut investasi, langsung muter ekonominya. Nah,
Itu kita harapkan tahun 2024 ini dipakai. Jadi kita siapin seluruh instrumen untuk siapapun yang jadi. Mas Anu nih jadi, Pak Anu kalau mau jadi ini, Bu Anu kalau jadi ini gue siapin. Dan ini sudah teruji banget gitu ya. Terserah nggak pakai kita juga nggak apa-apa. Ini semua orang banyak kok yang bisa gitu ya. Ya Menteri Keuangannya udah pakai Iwan Jaya Aji, saya sekarang dia di Cornell dah pakai sini gitu ya. Bank Indonesia siapa pakai Gita Wirjawan. Nah, ini contoh aja nih ya. Gitu. Contoh. Udah jadi kok ini. Orang-orang itu nggak pakai dia deh karena dia udah kepala 60, udah ganti yang ini gitu misalnya gitu. Semua udah bisa gitu. Jadi saya tuh bercita-cita ingin meninggalkan legacy bahwa gue berkontribusi sedikit ke tanah air karena udah sekian lama sama 18 tahun gue kontribusinya masih doang gitu kan. Nggak di permukaan, sekarang di permukaan gitu ya. Gitu kira-kira. Nah, jadi singkat cerita adalah gue adalah singa tua luka, gue wong bodoh ngaku pinter gitu ya, terus mencoba berkontribusi cara cerdas bernegara, terus mungkin nanti akan tambah 500 video mencari sila kelima, yaitu gue menganggap saat ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lagi nggak ada, tapi ngomongnya lewat video aja, video narasi, tidak ada muka gue. Karena kita nggak mau flexing jualan kita gitu ya. Jadi muncul di sini ya karena Brother Queen aja ngundang. Saya terima kasih banyak loh. Karena yang paling penting adalah kita nih mau kemana. Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Bapak